Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah. Sadaqa wa'dah. Wa nasara 'abdah. Wa 'azza jundah. Wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillahil amir bil ma'rufi wan nahi 'anil munkar. Asyhadu an la ilaha illallah syahadata man ata'ahu wa syakar. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu asdaqu man absyara wa andar. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim war rasulil azim wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa qala aidan, fasalli li rabbika wanhar. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ma min al-ayyam al-'amalu as-salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Wa qala aidan, al-hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-jannah. Ma'asyiral muslimin, sidang Idul Adha yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tautua sari batangku tuni pakana dirikan hasil dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama dan yang paling utama, biasa atas segala limpahan rahmat dan karunia, termasuk di dalamnya rezeki yang senantiasa diberikan kepada kita, bahkan tanpa kita minta, dan semuanya gratis. Mari kita senantiasa bersalawat at-tasbih dan menyampaikan salam cinta, salam rindu, salam penghormatan kepada beliau yang mencintai kita melebihi cinta kita kepada, yang membela dan peduli kepada kita di dunia sampai di akhirat, bahkan pada saat akan dicabut nyawanya. Atunna nakatto nyawana, kitalah umatnya yang diingatnya, yang dipanggilnya dan disebut-sebutnya. Beliau sosok yang mendapatkan syafaatnya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan mari kita senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas keimanan dan keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara imtithalul awamir wa jitinabun nawahi, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan keikhlasan yang berujung kepada keistiqomahan
Dan pada saatnya nanti panggil Allah Subhanahu wa taala, kita semua dimatikan dan diwafatkan dalam keadaan husnul. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin, sidang Idul Adha yang terhormat. Pada hari ini kita berada di rangkaian hari-hari yang paling mulia yang diterbitkan dan dihadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita di umat Islam, yaitu 10 awal bulan Zulhijjah. Kemuliaan 10 awal dari bulan Zulhijjah yang puncaknya pada hari ini, sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wal fajri wa layalin 'ashr." Demi waktu fajar, demi waktu subuh, dan demi malam-malam yang 10. Dan seluruh ahli tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan malam-malam yang 10 adalah 10 awal dari bulan Zulhijjah. Begitu juga dikuatkan oleh hadis baginda Rasulullah SAW. Kata Nabi, "Ma minal ayyam al-amalu salih min hadhil ayyam." Tidak ada hari-hari di mana beramal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala seperti hanya hari-hari ini. Kata ulama, yang dimaksud dengan hari-hari ini adalah 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Oleh karena itu, sejak tanggal 1 Zulhijjah kita sudah mulai menghadirkan dan mewujudkan kemuliaan, keagungan hari-hari mulia ini dalam kehidupan kita dengan cara kita memperbanyak ibadah dan amal soleh, dari puasa, sedekah, dan puncaknya adalah pada hari ini yaitu melakukan salat Idul Adha dan dilanjutkan dengan berkorban. Itu semua kita harapkan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima seluruh amal ibadah kita, dan mudah-mudahan semua ibadah yang kita lakukan menjadi sarana takarrub ilallah, sarana untuk kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin, tahu tua sering bertanggung asing dia kehadiri di tempat ini. Bagi saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji di tanah suci, puncak dari 10 hari-hari mulia sepanjang tahun adalah ketika mereka melaksanakan wukuf di pada Arafah kemarin. Di sana mereka dipertemukan oleh waktu yang mulia, di tempat yang mulia, bersama dengan orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedang melakukan ibadah yang mulia. Maka Nabi SAW bersabda, "Al-hajju Arafah." Haji, keabsahannya adalah setelah seorang haji melakukan wukuf di padang Arafah. Begitu luar biasanya, begitu istimewanya orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Diberikan berbagai macam kelebihan dan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah SAW bersabda, "Al-hujjaj wal umar," jemaah haji dan jemaah umrah, wafdullah, mereka adalah utusan-utusan Allah, mereka adalah tamu-tamu Allah. Idza da'uhu istajaba lahu. Apabila mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti ijabah doa-doa mereka. Allah kabulkan permintaan-permintaan mereka. Wa idza astaghfaruhu, dan apabila mereka memohon ampunan kepada Allah,
ghafara lahum, Allah pasti ampuni dosa-dosa dan kesalahan mereka. Maka orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, doa-doanya makbul, doa-doanya manjur, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sampai di situ. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man hajja wa lam yafsuq wa lam yarfus." Barang siapa yang haji kemudian dia tidak melaksanakan kefasikan, tidak melakukan dosa dan kemaksiatan, menjaga kata-katanya, menjaga bicaranya, kharaja minadz dzunubi ka yaumi waladathu ummuh. Maka dia keluar meninggalkan dosa-dosanya seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Kama tani anak lawa berua nilasokan dia roh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Oleh karena mereka para jemaah haji, orang-orang yang dikabulkan doanya, orang-orang yang diampuni dosa-dosanya, bahkan bersih seperti bayi, maka pantas kalau mereka diberikan garansi jaminan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur, orang yang hajinya mabrur, laisa lahu jazaa'un illa jannah. Tidak ada balasan pahala yang cocok bagi mereka melainkan surga Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendapatkan surga di akhirat dan di dunia. Sebagaimana kata As-San'ani ketika ditanya tentang apa itu haji mabrur, kata beliau, ayyakuna khairan min qablu. Orang yang hajinya mabrur, tanda-tandanya adalah orang yang kondisi keimanannya, kondisi keislamannya, akhlaknya, pengabdiannya kepada Allah, kontribusi pengabdiannya kepada masyarakat, bangsa dan negara menjadi lebih baik daripada dia sebelum berangkat ke tanah suci. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin, tahu-tahu sering berterima kasih hadir di tempat ini. Dan untuk kita orang-orang yang tidak melaksanakan ibadah haji ke tanah suci, maka puncak daripada rangkaian hari-hari mulia sepanjang tahun adalah hari ini, yaitu pada hari tanggal 10 Zulhijjah, atau disebutkan juga dengan sebagai hari Nahar. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minal ayyam," tidak ada hari-hari ahabbu ilallah yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala min hadhil ayyam, seperti halnya hari-hari ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Idul Adha yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dipertemukan dengan kemuliaan, dengan berbagai macam keutamaan daripada pelaksanaan ibadah pada tanggal 10 Zulhijjah ini. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa amalan yang paling diutamakan pada hari ini setelah menunaikan salat Idul Adha 2 rakaat adalah berkorban. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kautsar ayat 2, "Fasholli li rabbika wanhar." Dan salatlah kepada Tuhanmu, kepada Allah Subhanahu wa taala, wanhar, dan berkorbanlah. Itulah sebabnya kata ulama, antara salat Idul Adha dengan berkorban adalah satu paket, satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan kepada kita, percuma kamu salat Idul Adha kalau tidak berkorban. Dan begitu juga sebaliknya, korban kita mungkin tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak melakukan salat Idul Adha sebelumnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang Idul Adha yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Idul Kurban seperti ini, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada putrinya yaitu Fatimah, "Ya Fatimah, wahai anakku Fatimah, qumi ila udhiyatiki fashhadiha." Silahkan kamu berangkat dan melihat serta menyaksikan hewan korban. Dianjurkan, disunahkan orang yang berkorban itu selama tidak ada halangan untuk menyaksikan hewan korbannya disembelih.
perintah Nabi kepada putrinya, dan tentu kepada kita seluruh umat. Lalu kata Nabi, fa innahu yughfaru laki kullu dhanbin amaltihi min awwali qatratin min damiha. Karena sesungguhnya dosa-dosamu diampuni oleh Allah. Dosa-dosamu yang pernah engkau lakukan sebelumnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sejak tetesan pertama darah yang mengalir ketika kita menyembelih hewan korban itu. Lalu kata Nabi, wa inna dama, dan sesungguhnya darah sebagai simbol pahala kita berkorban, la yaqa'u minallah, sungguh benar-benar telah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala qabla ayyasi, sebelum darah itu sampai tanah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Begitu juga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Al-Arqam bin Abil Arqam, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, pada suatu hari sahabat Nabi bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma hadhil adahi, apa sebetulnya hakikat daripada hewan-hewan yang kita korbankan ini?" Qala, lalu Nabi menjawab, sunnatu abikum, ajaran mulia, kebiasaan yang baik yang sudah dirintis dari bapak kalian, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi itu adalah cucunya di generasi ke-25 daripada Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Fihr bin Lu'ay bin Ghalib bin Malik bin An-Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Lalu kata Nabi SAW, sahabat bertanya, wa ma lana fiha ya Rasulullah, lalu apa yang kita dapatkan dari berkorban itu ya Rasulullah? Ini pertanyaan dari banyak jemaah yang berkorban. Apakah sekedar persoalan kita dapat daging 2 kilo, 5 kilo dan sebagainya? Tapi luar biasa baginda Rasulullah SAW. Dan ini yang akan membuat orang-orang yang tidak mau berkorban menyesal seumur hidup. Kata Nabi SAW, bikulli sya'ratin hasanah, setiap bulu, setiap rambut dari hewan yang kita korbankan mendapatkan satu pahala kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ibadah baca Quran itu dihitung berdasarkan hurufnya. Satu huruf itu mendapatkan satu pahala sampai 10 pahala. Dan huruf Al-Quran bisa dihitung. Ada 1.027.000 huruf. Sedangkan pahala berkorban dihitung berdasarkan bulunya binatang. Pertanyaannya, apakah ada orang yang pernah menghitung berapa bulunya kambing yang kita korbankan, berapa bulunya sapi yang pernah kita sembelih, berapa bulunya onta yang pernah kita korbankan itu? Inai lebat niat tawan rekengi bulun anja bembea, inai tahu lebat rekengi bulun anja sapia, inai tahu lebat rekengi bulun anja dombaya. Disigada ontanya. Ini menunjukkan, kata ulama, pahala ibadah berkorban sungguh tidak ada batasnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin, sidang Idul Adha yang terhormat, pelaksanaan ibadah haji dan ibadah kurban tidak bisa dipisahkan dari seorang sosok tokoh yang bernama Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim adalah suri teladan kita yang kedua setelah baginda Rasulullah SAW. Satu-satunya nabi
yang disebutkan namanya dalam syarat berbarengan dengan nama Nabi Muhammad SAW adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau yang pertama kali menanamkan pilar-pilar syariah ibadah haji dan ibadah berkorban. Beliau dikenal sebagai Khalilullah, kekasih Allah, karena beliau tidak pernah membantah, tidak pernah menawar seluruh perintah yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala selalu ditunaikan dengan cara yang sempurna. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan Nabi Ibrahim alaihissalam selama hidupnya hanya pernah sekali berbohong, itu pun dalam rangka kebaikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu. Ujian demi ujian, perintah demi perintah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Ibrahim dan keluarganya, dan semua ditunaikan dengan cara yang terbaik. Ketika beliau sedang berada di Palestina, dulu namanya Syam atau Kan'an, datanglah perintah Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada Ibrahim untuk segera hijrah ke Makkah di Baitullah. Padahal istrinya baru melahirkan anak bayi. Tetapi Ibrahim sedikit Ibrahim ketika itu juga membawa anaknya ke Makkah. Ketika itu belum ada pesawat terbang, tidak ada kapal laut, tidak ada kereta api, tidak ada mobil, dan tidak ada kendaraan yang lain kecuali onta. Berangkatlah Ibrahim. Sampailah di Makkah, di Baitullah, yang kata Nabi, la syajar. Di situ tidak ada air, tidak ada pohon, tidak ada kehidupan. Begitu sampai di sana, tidak lama datang perintah Allah yang kedua. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk segera kembali ke Syam, ke Palestina, tapi tidak membawa istri dan anaknya. Apakah Ibrahim membantah? Apakah Ibrahim menawar perintah Allah? Sama sekali tidak. Semua didengar, ditelan bulat-bulat perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau meninggalkan istrinya dan anaknya yang masih bayi di dekat Baitullah di Makkah. Lalu pulang ke Palestina, pulang ke Syam, pulang ke Kan'an. Begitu Siti Hajar dan Ismail ditinggalkan di tempat yang tidak ada orang, tidak ada air, tidak ada orang. Dia bangkit merawat anaknya. Seorang ibu yang taat kepada suaminya. Dia kasihan melihat anaknya, perbekalan dan minuman sudah menipis, bahkan sudah hampir habis. Dia melihat bayinya menangis. Lalu seorang ibu yang tegar ditugaskan untuk bekerja, untuk bergerak, untuk berikhtiar. Lalu Siti Hajar datang ke Safa, datang ke Marwah. Siti Hajar tahu karena tidak ada air, tapi dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa merubah menjadi ada. Bolak-baliklah Siti Hajar dari Safa ke Marwah. Setelah kira-kira batasan maksimal ikhtiar itu sudah selesai, dia pasrahkan segalanya kepada Allah. Putranya si bayi. Dan disinilah kemujizatan Allah Subhanahu wa taala. Kemujizatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala muncul. Maka tiba-tiba terpancarlah air dari bawah kaki tumit si bayi Ismail. Begitu banyak. Siti Hajar mengatakan dalam bahasa Ibrani, Zamzami, 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 artinya berkumpul air, berkumpul air, berkumpul air. Dan sampai sekarang dan sampai hari kiamat, insya Allah air Zamzam akan senantiasa dinikmati, terutama orang-orang yang berangkat ibadah haji dan ibadah umroh, insya Allah. Mudah-mudahan terutama saudara-saudaraku yang hadir salat Idul Adha di lapangan pada hari ini, dan masyarakat Bontomaran bahkan Takalar semuanya juga diberikan kesempatan untuk berangkat ibadah haji di tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, Idul Adha yang terhormat, puncak dari seluruh ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Ibrahim alaihissalam, yang penuh dengan pelajaran,
untuk kita semua yang hadir pada saat ini adalah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk menyembelih putranya yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Falamma balagha ma'ahu sa'i, ketika Ismail menanjak dewasa, ajar diturunkan. Qala, Ibrahim berkata, ya bunayya inni ara fil manam. Dia panggil anaknya, wahai anakku Ismail, sesungguhnya ayah, bapakmu mimpinya Nabi adalah wahyu. Anni azbahuka, aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Fanzur madza tara, apa pendapatmu anak? Luar biasa, masih sempat-sempatnya bertanya kepada anaknya yang juga mendapatkan didikan yang luar biasa, tidak lari, tidak bersembunyi, tidak mencari alasan. Ketika ketika bapaknya mengatakan, aku diperintahkan menyembelihmu, dijawab oleh Ismail, ya abadi, wahai ayah, if'al ma tu'mar, silahkan ayah, silahkan bapak melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Satajiduni insyaallah minas sabirin, kamu akan mendapatkan saya termasuk orang-orang yang bersabar. Orang-orang yang bersabar menghadapi ujian Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang bersabar menghadapi perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lalu di bawah Ismail itu suatu tempat disembelih. Dan Ibrahim tidak tega melihat anaknya disembelih. Maka dia menolehkan kepalanya. Dan ketika pisau atau parang itu sudah diletakkan di lehernya dan akan ditarik untuk disembelih, di situ kemujizatan Allah datang lagi. Maka Allah berfirman, wa fadainahu bidzibhin azim, dan kami ganti Ismail dengan sembelihan domba biri-biri kibas yang besar. Dan itulah syariat pelaksanaan ibadah Idul Kurban yang insya Allah akan senantiasa kita tunaikan sampai hari kiamat. Mudah-mudahan semua pembelajaran-pembelajaran yang kita dapatkan dari ibadah haji dan ibadah berkorban senantiasa mewarnai kehidupan kita sehari-hari, kehidupan kita terutama warga Desa Bonto Marannu dan Kabupaten Takalar pada umumnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Sekedar mengingatkan jemaah sekalian, jangan tinggalkan lapangan dulu sebelum khutbah selesai, karena khutbah itu satu kesatuan dengan sholat. Ya. Jadi biar pahala Idul Adha kita yang hanya sekali setahun jangan sampai berkurang atau rusak. Sabar saja berapa menit lagi. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan man wa syakar wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh asdaqu man absyara wa anzar. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim war rasulil azim wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa radallahu an sadatina
أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Mari kita angkat kedua tangan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh doa-doa kita, curhatan kita semuanya diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal 'azimi sultanik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'a din. Allahumma warfa 'annal bala wal waba wal ghala wal bagha wal riba wal zina wal fahsya wal dhahara minna wa ma batan, khususan min desa kami, desa Bangkamaranno wa khasatan Takalar wa sa'ir buladi muslimin ammatan ya rabbal alamin. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadil hajat. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ghfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana saghara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya qahhar ya jabbar ya sattar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.